menggunakan garis, boleh menggunakan poligon, seperti itu ya, contohnya seperti itu. Nah, siang ini kita mau berbicara tentang data raster. Ya. Kalau data raster itu, Bapak dan Ibu pasti tahu, jadi seperti, mungkin sekarang yang terkenal itu drone gitu ya, Bapak dan Ibu. Ada yang tahu Bapak dan Ibu sudah pernah lihat kan data hasil drone seperti itu? Foto udara. Oke, saya inikan dulu. Saya izin share lagi. Oke, sedikit. Tidak sebanyak ini. Saya biasanya nanti, apalagi siang-siang begini, mungkin Bapak dan Ibu teorinya kita banyak di ini saja. Ya, jadi eh, data, nah ini tadi, ini pagi tadi ada data vektor. Jadi data vektor tuh gini, objeknya itu hanya bisa digambarkan jadi titik, garis, atau poligon. Tapi kalau di data raster ini dibentuknya sama struktur sel grid, namanya pixel ya. Pixel. Ini biasanya ada di soal ujiannya, Bapak dan Ibu kan ada soal latihannya ya. Jadi seperti itu. Jadi ada pixel-pixelnya. Jadi bentuknya tuh sel grid seperti ini ya Bapak dan Ibu. Nah biasanya ini tuh hasil foto, hasil scan. Nah itu seperti ini bentuknya. Nanti kita lihat. Ya. Oke. Nah ini jadi kalau misalkan data raster ini terlihat kalau misalkan ada rumah, ada pohon, tapi ini juga tergantung resolusi ya. Ada beberapa macam resolusi. Jadi ada citra yang terlihat jelas seperti ini, tapi ada juga yang buram gitu, cuman dibedakan berdasarkan warna seperti itu. Jadi tergantung dia memotretnya itu luasannya terkecilnya berapa. Kalau misalkan Bapak dan Ibu kayak beli HP, pasti cari kameranya tuh kan yang pixelnya semakin besar, biar gambarnya lebih tajam. Nah kurang lebih ini pun sama. Jadi kalau pixelnya semakin besar, gambarnya lebih tajam, lebih bagus gitu. Jadi kalau misalkan dulu itu cuman kelihatan warna yang membedakan, sekarang tuh citra itu sudah bisa lihat sampai misalkan di sini ada mobil, ada orang lewat seperti itu. Jadi itu namanya pixel. Jadi pixelnya semakin besar, citranya semakin bagus. Besar di sini tuh artinya biasanya berkebalikan. Nanti kita lihat contohnya. Nah ini kalau data vektor itu ya kita hanya menggambarkan dengan titik, dengan garis, atau dengan poligon tadi pagi ya Bapak dan Ibu. Nah, kayak seperti ini kan bagus. Nah, ini data raster ini dipotret dari atas. Jadi kalau sekarang mungkin sudah banyak drone, jadi rata-rata dipotret pakai drone. Kalau dulu tuh pakai foto udara, kemudian dari satelit juga ada. Jadi beberapa macam jenis citra satelit seperti itu ya. Nah ini ada contohnya, nanti kita langsung lihat saja. Nah ini, jadi ini ada beberapa namanya resolusi ya. Jadi kalau data citra ini namanya resolusi. Resolusi spasial ini, oke, saya kembali dulu sebentar. Nah ini namanya resolusi spasial yang grid tadi yang Bapak dan Ibu kalau pilih kamera ya. Ini nah, ada data citra atau data foto yang kita bisa lihat sampai bentuk rumah seperti ini ya Bapak dan Ibu. Oh sudah jelas kan Bapak dan Ibu bisa memisahkan gitu. Oh ini sungai, ini sawah gitu ya. Jadi ini memang ada ilmu tertentu, jadi butuh pengetahuan lebih. Nah ini kalau Bapak dan Ibu perbesar, nah ini kelihatan ini kotak-kotak seperti ini. Nah ini tadi yang dinamakan pixel. Nah ukurannya bisa dicek ini pakai ini Bapak dan Ibu ya. Nanti kalau mau mencoba ini ada. Nanti Bapak dan Ibu siang ini kita coba download. Ada measure. Oh maaf. Ada measure. Nah ini Bapak dan Ibu bisa lihat pixelnya seperti ini, diukur dari satu kotak ke kotak yang lainnya. Oh ini tertutup ya. Nah ini. Nah ini 0, ini biasanya 0,6 sebetulnya, tapi 0,55 ya.
Nah, ini seperti ini. Jadi ini pikselnya ini paling kecil yang bisa dia foto itu 0,5 meter. Ini data, ini foto udara ini. Jelas kelihatan warnanya, rumahnya. Tapi ada juga yang seperti ini. Nah, ini citra Landsat. Kalau Bapak dan Ibu pernah menggunakan, pernah lihat. Nah, ini cuman dibedakannya berdasarkan warna aja. Nah, kalau Bapak dan Ibu kalau belum biasa menggunakan citra Landsat, paling kita bisa mengenali dari bentuknya. Kalau bentuk meliuk-meliuk begini kan, Bapak dan Ibu mungkin pasti kenal ya, ini sungai gitu kan. Jadi ada ilmu lain namanya penginderaan jauh yang bisa mengartikan warna-warna di dalam citra ini. Nah, ini kalau saya perbesar, saya coba perbesar ya. Ini satu kotaknya. Nah, 30 ini. Landsat ini 30, sekitar 30. Memang 30. Ya. Jadi tadi resolusi spasial ukuran yang lebih kecil, kotak ini lebih kecil, gambarnya tuh lebih bagus. Nah, seperti Bapak dan Ibu juga bisa coba panggil data foto Bapak dan Ibu, misalnya Bapak dan Ibu punya data foto sendiri, itu bisa dipanggil, karena itu merupakan data raster, bisa diketahui pikselnya berapa, piksel kameranya, seperti itu ya. Tidak perlu data citra seperti yang saya tampilkan. Nah, jadi Bapak dan Ibu siang ini akan coba mempraktekkan tentang ini ya. Jadi kalau data vektor itu kita buat ya, mau mengambil data GPS, mau pakai screen center atau bikin di Quantum GIS ya, seperti tadi pagi kita praktekkan. Tapi kalau data raster ini dia hasil potret udara gitu ya, hasil potret drone, hasil potret satelit seperti itu ya. Nah, ini tuh enaknya menggunakan data hasil foto, kalau setiap tahun kita foto, Bapak dan Ibu bisa tahu perubahannya gitu ya. Oh, misalkan ini rumahnya tambah banyak di tahun depan. Kalau data vektor nggak bisa seperti itu, jadi Bapak dan Ibu harus buat lagi. Seperti tadi, itu ngukur lagi kalau menggunakan Locuscis. Jadi tidak bisa berubah otomatis. Kalau data vektor bisa. Jadi tinggal potret ini sudah berubah, misalkan tahun depan rumahnya sudah banyak, itu sudah kelihatan. Nah, seperti itu. Tapi kalau menggunakan data raster, Bapak dan Ibu nggak bisa ngitung luas, nggak bisa ngitung panjang gitu ya, nggak bisa tahu koordinat kayak tadi. Jadi kalau mau tahu, ya Bapak dan Ibu buat ini seperti tadi gitu ya, bikin pakai screen center, baru cari luasnya berapa. Itu kelemahannya. Kemudian data raster ini kalau semakin jelas begini Bapak dan Ibu, harganya semakin mahal. Ya, ini mahal Bapak dan Ibu ya. Dibandingkan dengan yang ini yang tidak kelihatan apa-apa, hanya diidentifikasi berdasarkan warna. Ini gratis kalau ini sudah bisa diakses. Tapi kalau yang ini dibeli mahal. Ya, kalau yang rumahnya seperti ini, yang Bapak dan Ibu kalau di Locuscis seperti Google Satelit itu lebih mahal untuk data-data tahun terbaru. Jadi kalau Bapak dan Ibu menggunakan data yang di Locuscis atau nanti yang akan kita praktekkan, itu sumber datanya belum kita ketahui tahunnya gitu ya. Jadi memang hanya kita jadikan sebagai acuan saja gitu ya, tidak bisa dijadikan sumber data. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Baik, sampai situ dulu. Ada yang mau didiskusikan Bapak dan Ibu? Oke, kalau sudah cukup kita mau melangkah maju saja. Ya, jadi satu lagi Bapak dan Ibu, data citra ini penyimpanannya lebih besar ya dibandingkan dengan data vektor. Jadi data citra satelit ini biasanya ini bisa 1 giga. Ini saya hanya satu desa ya, satu kecamatan ini mencapai 1 giga. Beda dengan data vektor, lebih ringan penyimpanannya ya. Sama lah Bapak dan Ibu juga kalau memfoto fotonya lebih bagus itu kan lebih besar ya.
itunya apa penyimpanannya hasil fotonya itu. Nah, seperti itu. Jadi salah satu kelemahannya dia besar ya, besar, kemudian penyimpanannya besar, harganya mahal dibandingkan dengan data vektor, seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, kita mungkin langsung saja, Bapak dan Ibu sudah siap dengan daerahnya masing-masing. Nah, untuk memperoleh data citra satelit, Bapak dan Ibu yang bisa gratis di Quantum GIS ini ada beberapa cara, tapi kita akan kenalkan yang paling mudah. Tetapi ini syaratnya Bapak dan Ibu komputernya harus tersambung ke internet ya Bapak dan Ibu untuk pengambilan pertama ya. Kalau untuk nantinya sih bisa tinggal dipanggil saja. Baik ya Bapak dan Ibu siap ya? Oke, nanti bisa untuk penugasan Bapak ya Ibu yang ini yang menampilkan data raster. Kita akan coba buat ini. Jadi nanti Bapak dan Ibu tugasnya sudah selesai ya saat pembelajaran ini. Jadi silakan diikuti ya Bapak dan Ibu sambil sama-sama lah. Baik, pertama-tama Bapak dan Ibu harus menginstal plugin ya. Silakan diklik ini plugin manage and install. Ini ya, plugin manage and install. Oke, mohon maaf. Oke, nah tampilannya seperti ini, Bapak dan Ibu. Kalau mungkin jadi ini tergantung koneksi internet ya. Ada yang mungkin tidak tersambung juga gitu ya. Apakah Bapak Ibu semua tersambung? Pak Eri, Pak Eri maaf Ibu. Pak Andika aman? Aman, Bu. Oh baik. Pak Putra? Pak Putra? Aman, Bu, aman. Oke, Pak Ricardo? Maaf, jadi saya absen. Aman, Bu. Oke. Aman, Bu. Pak Hairil, mana ini Pak Hairil? Pak Hairil, tidak ada. Ibu Taruli aman ya? Oke, Bu. Pak Adi? Aman, Bu. Oke, Pak Polman? Polman? Aman, Bu. Oke, Pak Alfared? Oh, Oke, baik. Terima kasih. Baik, apakah tampilannya sama? Silakan Bapak dan Ibu ketik quick. Kalau Bapak dan Ibu ada yang sudah belajar di LMS duluan, itu mungkin sudah ya. Quick Map Service. Ya, ini kebetulan saya sudah install, jadi sudah ada ya, tidak apa-apa. Tulisannya seperti ini, Quick Map Service ya. Oke. Sudah ada Bapak dan Ibu? Nah, jadi bedanya seperti ini saja. Kalau belum diinstal itu, nah ini contohnya ya, saya pakai yang map ini. Jadi kalau belum diinstal itu harus diklik dulu. Ini karena saya sudah diinstal, jadinya sudah muncul ya. Jadi kalau belum diinstal, Bapak dan Ibu klik saja di sini ya. Nanti di bawahnya ada tulisan install plugin ya. Ini karena saya sudah, mohon maaf nah ini. Install plugin. Ya. Gambarnya enggak ada. Apanya, Pak? Oke, sebentar. Tadi dengan siapa ya? Pak Hairil. Gimana Pak Hairil? Apa yang tidak ada? Tidak terdengar suaranya, Pak. Oke. Internet saya lagi kurang bagus, Bu. Jadi nggak nampak gambar caranya. Oh iya betul Pak. Jadi memang ini harus terhubung ke internet ya Pak ya. Kalau tidak terhubung tidak bisa Pak ya. Oh, seperti itu Pak. Nanti boleh dicoba videonya sama dengan yang ada di LMS ya. Iya Pak betul ini harus terhubung internet Pak. Kalau tidak Izin, Bu. Ya silakan Bu. Quick Map Service-nya diinstal ya, Bu? Ya, diinstal. Jadi kalau sudah ada silakan diklik di bawahnya Quick Map Service ya. Ini karena saya sudah install jadi upgrade. Kalau belum install di sini tulisannya
install plugin. Belum muncul, Bu. Belum muncul apanya, Bu? Diinstal nggak bisa, Bu. Oh, nggak bisa. Oke, coba nggak bisanya gimana ya? Bisa share screen, Bu? Kebetulan beda laptop, Bu. Oh, Coba dulu, baik. Bu. Kami coba. Iya. Kenapa ini? Quick Map Service. Quick Map Service ya. Saya tulis di chat Quick Map Services. Services. Oke. Ya. Ya, ini pertama harus terhubung internet ya. Seperti itu. Kalau jadi terus di bawahnya ini ada tulisan install plugin. Oke. Oke. Sudah selain Pak Khairu, Ibu Taruli sudah bisa? Belum, Bu. Masih kami coba, Bu, ya. Oke, Mungkin, Bu. baik. Yang lain sudah bisa? Belum, Bu. Belum. Belum. Oh, betul. Kalau Gini. Bapak versi 2 ya. Oke. Iya, Bu. Oke, Bapak nggak apa-apa. Nanti kita pakai cara Bapak di sini ada browsernya. Browser ada, Bu. Oke. Oke. Karena memang kalau di 2 itu memang belum ada, Pak. Ya. Oh, iya, Bu. Coba dicari. Izin, Bu. Ya, silakan. Izin apa? Diklik Quick Map Service-nya ya, Bu ya. Baru diinstal. Oh iya, betul, Pak. Betul. Plugin. Diklik. Terima kasih, Bu. Ini ada tulisan install plugin. Oke. Pak Andika yang versi 2 Bapak saja atau satu KPH? Saya saja, Bu. Oh, baik. Ini Pak di browser Bapak ada ini enggak XYZ? Bentar, Bu, ya, biar dicek. Oke. Yang menginstal Quick Map Service sudah? Yang menginstal Quick Map Service apakah sudah? Pak Putra? Sudah, Bu, sudah. Oh, Pak. Oke, aman. Oke, Pak Ricardo? Udah, Bu. Oke, Pak Adi? Pak Alvaret? Ini sudah terpasangkah ininya Quick Map Service-nya? Kalau sudah akan otomatis terchecklist ya, Pak ya. Oke. Baik. Oke. Apakah bisa saya lanjutkan? Oke, baik. Bapak dan Ibu, ini dilanjutkan saja, Kak? Tidak ada. Bu, mau nanya, Bu. Ya, silakan. Silakan, Pak Khairil. Udah terinstall dia, Bu? Diklik apa dia, Bu? Setelah terinstall. Oke, baik. Kalau sudah diinstal, ditutup saja, Pak. Yang penting sudah checklist. Di sini sudah checklist, Pak. Di mana, Bu? Ini. Oh, udah. Oke. Udah, Bu. Ya, kalau sudah di-close Close. saja, Pak. Di-close, ya. Baik. Untuk Oke, Pak, Bu. untuk Pak Andika nanti sebentar ya. Ini yang menggunakan Quick Map Service dulu ya, Bapak dan Ibu. Iya, Bu, iya. Baik. Ini posisinya ada di sini, di web. Ada Quick Map Service. Ya, tampilannya mungkin beda Bapak dan Ibu dengan saya ya. Yang penting di sini Bapak dan Ibu web Quick Map Service. Apakah sudah installnya sudah semua ini?
Web Quick Map Service. Sudah, Bu? Oke, sudah seperti Lalu? saya, Pak. Tapi tampilannya beda ya, Pak. Oke, kalau tampilannya beda nggak apa-apa, Bapak dan Ibu. Kalau ingin sama seperti saya, Bapak dan Ibu klik setting. Kalau setting ada semua kan? Setting. Setting. Ya, setting. Oke, ya. Kalau ingin agar tampilannya sama seperti saya ya. Nah, nanti muncul seperti ini, ya. Sudah, Bapak dan Ibu? Oke, saya ulangi. Pluginnya ada di sini, Web Quick Map Service, ya. Bapak dan Ibu beda tampilannya dengan saya, ya. Agar sama, Bapak dan Ibu pilih setting, ya. Settingnya mungkin deket ya, nggak sejauh saya. Setting. Ini ada tampilan, ya setting Pak, setting. Ya, ada tampilan seperti ini nanti. Cukup ini saja, klik more service. Ya, ini ada more service. Kemudian klik ini, get contribute pack-nya diklik. Ya. Oh, kalau saya udah harusnya. Laper ya. Oke, ini saya sudah ya. Kalau Bapak dan Ibu mungkin belum. Punya saya error, Bu. Punya siapa Pak? Mohon maaf bentar. Putra, Oh iya, errornya gimana Pak? Errornya getting 99, Bu. Error getting control pack 99. Oh, ininya berarti nggak mau. Oke, baik, nggak apa-apa Pak. Baik, jadi Bapak tampilannya tidak bisa seperti ini ya. Coba baik Bapak Ibu yang lain kalau sudah di close saja, coba dicek tampilannya apakah sudah bisa seperti ini atau belum. Ya. Oke. Buat Pak Putra, kalau nggak bisa, klik ini Pak, search QMS. Pilih yang search QMS Pak. Oke, baik. Sebentar ya, satu-satu ya Pak, mohon maaf. Yang menggunakan Quick Map Service dulu, tadi settingnya sudah Bapak dan Ibu? Settingnya sudah? Sudah, Bu. Oke. Kemudian sudah di get contribute pack? Sudah, Bu. Oke, sudah. Berarti tampilannya sudah sama seperti saya, seperti ini? Bentar, Bu ya. Ya. Coba. Tampilannya sudah seperti saya atau belum? Kalau yang sudah, Bapak dan Ibu silakan, ini banyak pilihan citra. Kalau kita gunakan Google Satelit lagi boleh ya. Google Satelit. Seperti ini ya. Ini butuh internet ya Bapak dan Ibu. Nah, seperti itu. Quick Map Service, Google Satelit. Baik, itu untuk yang lancar ya. Tadi Pak Putra tidak lancar ya. Saya nggak bisa lihat errornya. Bapak pakai cara seperti ini, web, Quick Map Service, pilih yang search QMS. Kalau Bapak mungkin ada di atas, kalau saya kan karena ada ini panjang, jadi search-nya di bawah. Search QMS. Maaf. Sudah Pak, bisa Pak? Oh ini tampilannya. Lagi berjalan. Kalau Sudah, Bu. bisa search QMS-nya ada di sampingnya. Ada, Bu. Oke. Nah, Bapak ketik di sini Google Satelit. Yang Bapak Ibu yang lain juga bisa ya pakai cara ini. Jadi ini cara lainnya ya. Google Satelit. Di enter saja. Nah, nanti ada Pak
Pak Putra muncul nggak? Punya saya nggak ada, Bu. Oh, Bapak internetnya terhubung nggak ya? Ini lagi terhubung, Bu. Oh, nggak adanya nggak muncul seperti ini gitu, Pak? Iya, saya share screen ya, Bu. Oh iya, baik, baik, baik. Oke, silakan Pak. Baik, silakan Pak. Mana Pak Putra? Pak Putra sudah share screen? Udah, Bu. Belum muncul Pak di kan. Oke, mana seperti apa Pak? Oke, Dari web. web. Oke, ini Bapak ketik di samping kanan Pak. Udah tinggal diketik. Ah, itu sudah muncul, tadi hilang lagi. Coba web. Oke, ketik Google. Ya, enter ya, satelit pakai spasi Pak. Oke. Oke. Nah, itu ada Pak. Yang mana ini, Bu? Yang atas Pak, di add yang atas. Oke. Oke, ditunggu ya Pak. Sudah ada. Oke, sip Pak. Oke, Bapak boleh di stop share ya Pak. Oke, sudah ada. Stop share-nya ada di atas Pak. Stop share-nya. Oke. Bentar, Bu. Oke, nggak apa-apa Pak. Baik. Bapak Ibu yang lain, Pak Andika boleh dicoba di share screen. Yang lain sudah bisa muncul ya Bapak dan Ibu citranya. Oke. Sebentar kita tunggu Pak Andika. Pak Andika bisa. Kalau saya lupa kalau di Oke Bapak, iya Bapak ini karena versi 2 ya. Oke. Coba Bapak boleh ke tadi browsernya. Atau coba Pak, plugin-nya buka dulu Pak, biar saya cek. Kayaknya ada yang untuk versi 2. Plugin. Oke. Buka ya. Open, ini ya, sedang berputar ya. Oh, atau Bapak share screen-nya ini ya, jadi tidak muncul plugin-nya. Karena kan dia oke. Di bab oke. Oh. Sedang berputar. Yang all Pak, all. Oh ini. Ya di Bapak nggak ada memang. Coba Pak open Pak, kalimatnya open. Di sini, Bu. Iya open. Kita pakai open. Oh ini Pak, ini enggak, ini memang Bapak terhubung internet tapi kurang kuat ini. Jadinya tidak kebuka semua. Ini yang sudah Bapak install saja ya. Ini internetnya juga kurang kuat, Pak. Iya. Jadi memang plugin yang belum terinstalnya juga belum muncul di sini ya Pak. Coba nanti diulang lagi Pak. Oke Bu. Oke ya. Bapak bisa pakai cara, oke boleh ditutup dulu. Ada namanya pluginnya Open Map Player atau enggak OSM Pak. Coba nanti kalau gini kan Pak, saya share dulu. Oh iya Bu. Ya. Oke,
Nanti saya kirimkan link ini ke Bapak. Jadi kalau plugin manage. Nah, kalau misalkan Bapak, nah seperti ini ya. Nah, kalau misalkan terhubung internet ini banyak Pak. Tadi kan Bapak hanya yang terinstall Cuma saja. 3 Ya? ya. Iya, jadi ini saya banyak nih yang belum diinstal seperti ini. Jadi kalau yang udah checklist, nah ini yang sudah terinstall saja tadi Pak ya. Jadi Bapak kalau sudah bisa terhubung, hubungi saya ya Pak ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Iya, iya. Atau, nah Bapak bisa pakai, coba dibuka browsernya Pak. Browser ini. Pakai ini, view, Bapak dan Ibu yang lain juga bisa pakai cara ini ya. View, di sini ada browser ya. Browser, panel, browser. Kalau Bapak dan Ibu tidak di close, berarti dari tadi ada. Jadi caranya, Udah sempat di close tadi, Bu. Nggak nampak lagi browsernya. oh, view, dibukanya view, panel, browser Pak. Panel, browser. Oke, udah, Bu. Oke. Jadi Bapak dan Ibu yang lain bisa menggunakan cara ini ya. Coba Pak dicek ada ininya nggak Pak? XYZ Di tilesnya. browsernya, Bu. Iya, di dalam browser. XYZ tiles. Kalau punya Bapak dan Ibu mungkin belum ada isinya. Kalau saya sudah ada isinya. Nggak ada, Bu. Nggak ada juga. Oh, adanya apa ya? Oke. OpenStreetMap-nya ada Bu, tapi yang lain nggak ada. OpenStreetMap. Oh, ya Bapak betul. Yang lain memang ditambahkan ulang. Ya, kalau Bapak bisa pakai cara yang tadi ya Pak ya, pakai search ya. Ini Pak Andika karena versi 2. Oke. Nggak ada XYZ-nya Pak? Nggak ada juga, Bu. Oh, nggak ada. Oke, saya coba cara lain. Di sini Pak, di add coba. Oke. Coba Bapak dan Ibu kita tunggu Pak Andika sebentar ya. Mudah-mudahan bisa ketemu. Coba Bapak share screen. Oke. Ini Pak, di jajaran add vector paling bawah. Coba kalau di situ di ke atas Pak, ke atas. Yang kayak bulu ayam itu loh Pak, yang ada kuningnya. Oh, ini, Bu. Ya, coba klik. Ada lagi nggak? Oh, nggak ada juga ya. Oke, berarti coba ke raster Pak. Di atas menu raster. Menu raster di atas Pak, menu raster. Raster. Itu atas Pak, menu raster di atas. Sebelah plugin, vektor, raster. Coba dibuka Pak. Tutup sama ininya, Bu. Zoom ya. Oh, Oh, oke. Bisa, Bu. Bisa. oke. Coba Nah, udah. klik. Oke. Oh ya, belum masuk soalnya. Oke Bapak, untuk sementara belum bisa ya Bapak ya. Oke, Bu. Oke. Jadi nanti kalau pluginnya sudah terhubung, nanti cari yang OpenStreetMap ya Pak ya. Atau enggak nanti saya carikan lagi Pak ya. Bapak, oke. Nanti Bapak kan bersama Pak Hairil ya, Iya, sama Bu. Pak Iya. Adi ya. Oke, nanti bisa minta datanya setelah mereka menyimpan ya Pak ya. Siap, Bu. Ya mohon maaf ini karena beda versinya. Ada itunya open layer plugin Pak kalau tidak salah. Coba dihubungkan dulu saja internetnya ya Pak, pluginnya ya Pak. Oke, Bu. Oke. Baik, nanti kita sambung lagi. Boleh stop share-nya Pak. Oke, jadi ini belum bisa Pak Andika. Oke, nanti kita usahakan. Oke.
Baik, Pak Andika, mohon maaf dulu. Silakan dihubungkan dulu plug-innya ya, Pak. Iya Bu, iya. Baik, Bapak dan Ibu yang lain kita lanjutkan. Jadi Bapak dan Ibu ya sudah bisa. Jadi ini kalau ini Google Satelit ini harus terhubung dengan internet ya. Jadi Bapak dan Ibu agar tidak harus tergantung internet. Jadi kita akan menyimpan data ini ya. Baik, sebentar saya cek dulu. Nah, ini Bapak dan Ibu di EK1 menampilkan data raster. Tugasnya adalah ya, jadi screenshot layar laptop atau komputer yang menampilkan citra satelit dari plugin Quick Map Service. Jadi Bapak dan Ibu bisa screenshot halamannya ini sekarang ya untuk tugas EK1-nya ya. Silakan kalau mau di screenshot dulu, kalau nanti juga tidak apa-apa. Jadi ini untuk penugasan EK1 ya, kecuali Pak Andika belum bisa ya Pak. Mohon maaf. Iya Bu. Ya, iya. Nanti saya buka lagi ininya. Tapi ada kok Pak di nomor 2 juga ada. Baik, kemudian Bapak dan Ibu harus menyimpan data citranya ya. Jadi agar tidak selalu harus terhubung ke internet. Caranya, baik Bapak dan Ibu, oke. Di sini Bapak dan Ibu, jadi kita akan membuat, sebetulnya ada beberapa cara Bapak dan Ibu ya. Kalau Bapak dan Ibu hanya akan menyimpan yang ada di kotak ini, ya, kotaknya Bapak dan Ibu. Nah, ini caranya bisa menggunakan ini. Ada di dalam project. Nah ini. Ada ini. Export map to image. Ya, ini langsung. Ya. Jadi saya ulangi, project, import atau export map to image ya. Nanti Pak Andika juga bisa praktek, oke ya. Nah ini, tetapi Bapak dan Ibu kalau menggunakan cara ini ya yang Bapak Ibu simpan sekali lagi hanya yang dalam kotak ini, gitu ya. Dan jelas atau tidak jelasnya data citra ini tergantung dari yang Bapak Ibu tampilkan. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu, oke saya ini kan bisa saya perbesar ya, menyimpannya dalam besar seperti ini, kemudian diekspor, ya diekspor map to image, ya ini nanti ketika dipanggil ulang datanya akan berbeda jika Bapak dan Ibu ya. Maaf. Misalkan tadi seperti ini ya. Nah, jika menyimpan lebih kecil seperti ini gitu ya, kejelasan fotonya seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, mari kita coba dulu project import atau export ya ke bentuk image. Nah ini skalanya Bapak dan Ibu bisa menentukan misalkan 2000 ya, nanti lebih kecil lagi. Nah, akan disimpan di mana ya? Silakan ditentukan mau menyimpannya di satu folder kan untuk latihan ini boleh ya Bapak dan Ibu. Contoh image. Nah, ini sudah tersimpan Bapak dan Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau menyimpan ada ini data vektornya, oke saya ini ya, saya hilangkan dulu. Nah, saya akan panggil data yang tadi Bapak Ibu simpan ya. Nah, kalau karena tadi data raster, jadi kita beralih di raster ya. Ini arahkan tadi nyimpannya di mana ya? Kalau saya tadi di sini. Ini ya, contoh image. Nah, ini sudah tersimpan hanya sebesar kotak tadi saja ya. Nah,
Karena tadi waktu Bapak dan Ibu menyimpan ininya di checklist, jadinya ikut terbawa data vektornya. Ya. Ya, tadi karena skalanya kita ganti jadi 2000, jadi dia lebih mengecil lagi. Ya, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu membutuhkan, oke saya remove dulu. Hapus ya. Kalau Bapak dan Ibu membutuhkan data gambar belakangnya saja, sebelum disimpan ininya di checklistnya dihilangkan dulu ya. Jadi saat penyimpanan dia sudah tidak ada gitu ya, sudah bersih, hanya gambar ini saja. Baik ya Bapak dan Ibu, caranya seperti itu ya. Project, import atau export. Export map to image ya. Silakan bisa dicoba Bapak dan Ibu. Nanti saya berikan lagi satu cara untuk menyimpan yang cakupannya agak lebih besar ya. Kalau ini kan hanya sekotak ini saja. Ya, sekotak ini. Silakan Bapak dan Ibu dicoba dulu atau sudah mencoba? Sudah mencoba? Sudah, Bu. Oh, sudah. Sudah sekalian Sudah, coba. Bu. Oke, siap. Sudah coba sekalian dipanggil? Belum, Bu, caranya? Oke, caranya sama kayak tadi, Pak, pakai add. Oke, sebentar. Ya, pakai ini, open data sort untuk memanggil, tapi pindahkan ke raster. Ya, pindahkan ke raster. Kalau tadi yang titik garis poligon di vektor, kalau yang gambar-gambar panggilnya pakai raster. Silakan. Ini klik titik tiganya sama kayak tadi. Nah, ini kalau bagian ini bagian Bapak ya. Jadi di mana file penyimpanannya? Karena saya nggak tahu Bapak nyimpannya di mana. Tinggal di open kemudian di add. Nanti dia muncul. Silakan dicoba dulu sambil saya. Gimana Pak Andika? Sudah terhubung internet? Pluginnya? Masih belum? Masih belum, oke. Iya, Nanti lah, Bu. Ya. iya. Nanti saya berikan untuk versi 2 ya Pak, ininya apa namanya, pluginnya agak beda namanya. Iya, Bu. Iya. Baik, sudah semua mencoba Pak Forman, Pak Adi, Pak Alvarez. Iya Bu, pelan-pelan dicoba Bu. Nanti kalau misalnya saya kurang ngerti, saya coba saya tengok lagi di ini. Saya ulang-ulangi dulu Bu ya. Karena Oke. istilahnya juga ini macet-macet Bu. Oh, siap Bapak. Ya nanti bisa dilihat ulang di video ya Pak ya. Iya Bu, siap Bu, siap Bu. Video di LMS. Pak Ricardo ini ada Pak Ricardo? Oh ada, kelihatan atapnya Pak. Pak Ricardo aman? Aman Bu, untuk save filenya bisa Bu. Oke. Untuk citranya Pak sudah bisa dilihat, sudah bisa manggil. Data citranya sudah bisa mencoba. Pak Putra aman, Pak Putra? Aman Bu, aman. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik. Bentar. Berarti ini Bu, Ya. ini yang langsung di-download untuk tugasnya Bu? Yang disimpan tadi? Bukan Pak, bukan. Kalau yang untuk tugas yang satu lagi yang sekarang mau kita lakukan. Oke, kita langsung saja ke sana kalau gitu ya Pak ya. Baik, jadi kalau tadi penyimpanannya kecil saja ya Bapak ya, cuma satu kotak. Kita akan coba penyimpanan yang lebih besar. Baik, ini ini. Sudah siap semua Bapak Ibu? Nah, yang tadi data hasil ekspornya kalau sudah dipanggil bisa di remove dulu ya, di remove tuh di klik kanan di remove. Jadi hanya dihilangkan dari layar sini ya, tapi masih ada di data Bapak dan Ibu, nggak usah khawatir ya. Jadi dihapus dari halaman saja, kalau di sana tidak dihapus. Baik, jadi kita mau mendownload
dengan wilayah yang lebih besar, tetapi tetap jelas gitu ya Pak data citranya. Ya. Caranya kita harus layout dulu ya, jadi sedikit kita layout. Baik Bapak dan Ibu, di sini bisa dilihat ada, kita pakai ini saja deh, boleh. Show Layout Manager. Show Layout Manager. Ya, ini lambangnya kertas, pakai apa ini ya, kunci ya. Diklik, oke. Jadi ini besok juga Bapak dan Ibu akan ke sini, tapi ini lebih sederhana. Oke, kita akan buat layout yang baru. Ya, sudah muncul semua ya? Oke, silakan di create. Ya, ini ada create ya. Nah, kita beri nama saja layout citra gitu ya. Oke, boleh namanya layout citra. Oke. Ini akan muncul halaman baru ya Bapak dan Ibu. Sudah? Nah, Sudah, Bu. oke Bapak dan Ibu. Kalau di video itu kita membuatnya itu skalanya besar ya Bapak dan Ibu. Bisa sampai kertasnya menggunakan 3 meter sama 3 meter. Ya. Tapi nanti saya khawatir Bapak dan Ibu agak lama, kita buat yang kecil dulu saja ya untuk latihan ini. Yang ini juga yang akan dikumpulkan menggunakan data ini. Ya, di kertas ini Bapak dan Ibu klik kanan, pilih Page Properties. Ya, klik kanan, pilih sudah. Ya, klik kanan, pilih Page Properties. Ya, di samping kanannya sudah ada ukuran kertasnya ya. Kalau Bapak dan Ibu lihat di LMS, kita membuatnya ukurannya kalau saya tidak keliru 1,5 meter, tapi bisa buat sampai 3 meter. Kalau di sini kita buatnya A3 saja Bapak dan Ibu. Oke. A3. Ya. Apakah sudah? Ya, ini size-nya kita buat A3. Kayaknya sudah. Oke. Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu klik ini, icon yang ini. Zoom full. Nah, agar terlihat satu kertas. Jadi biasanya tuh lupa zoom full, jadi ternyata petanya tuh tidak full satu kertas. Jadi jangan lupa klik ini, zoom full ya, ada tulisannya icon loop ya, ikonnya loop. Loop ada 3 arah. Zoom full, klik. Oke. Jadi terlihat satu kertas penuh. Oke ya. Kita akan mengambil peta yang tadi ya Bapak dan Ibu, data citra Bapak dan Ibu yang tadi. Oke. Caranya ada di sini Bapak dan Ibu. Semua nanti besok kita bekerja di sini, ada di add item semua. Silakan klik add map ya. Sebetulnya di sini ada ini semua icon-icon yang di sini. Kalau Bapak dan Ibu bingung ya kita pakainya, kalau saya biasanya pakai di sini. Karena semua ada di sini ya, add map. Bapak dan Ibu, nah dia jadi berubah seperti ini ya. Klik dari ujung kertas, nah tahan sampai satu kertas, kemudian lepaskan. Nah seperti itu. Ya, saya ulangi, add item, add map dari ujung kertas. Klik, tahan, jangan dilepas. Lepaskan satu kertas, lepaskan. Nah, seperti itu. Nah, satu lagi. Sudah semua? Oke.
Ulang Bu, apa? Oke. Zoom-nya Zoom apa, Pak? tadi mana Bu? Zoom-nya Bu? Zoom? Zoom-nya. Oh, ini Zoom full. Oh, Zoom full-nya ya. Iya. Biar tampil satu kertas pakai Zoom full. Oke. Oke. Saya ulangi, add item, add map ya. Bapak klik di ujung, klik, jangan dilepas sambil ditarik. Nah, sampai ujung, lepas baru. Nah. Ya. Nah, Bu. Ya. Oke, saya ulangi. Ya, add item, add map, klik, biasa klik kiri ya, jangan dilepas, tahan. Nah, sudah. Nah, Bapak dan Ibu di sini gunakan skala 1000 ya. Oh, ternyata lebih kecil ini tampilannya. Oke. Kalau dari data saya lebih kecil. Berapa Bu? 1000. 1000 Pak, 1000 ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa coba yang ada di video ya, yang di video itu bikinnya ini tidak A3 ya Bapak dan Ibu, tapi langsung 1000 kali 1000. Jadi wilayahnya ini lebih luas ya, karena ini untuk latihan ya. Kalau ini rasanya sama seperti yang tadi ya. Nah, Bapak dan Ibu ingat lagi saat kita mau menyimpan ya, saat kita mau menyimpan sebaiknya data vektornya ini tidak usah kita tampilkan gitu ya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu kembali lagi ke halaman ini ya, kembali lagi ke halaman ini. Silakan dihilangkan dulu checklistnya. Nah, jadi nanti data citranya kita hanya akan menyimpan data citra saja. Ya, hilangkan dulu yang tadi Bapak Ibu buat titik garis poligonnya. Jadi di citranya tidak nampak ya. Oke, kita kembali ke layout ya, lewat sini saja di bawah, kembali ke layout. Nah, kalau di layout masih ada Bapak dan Ibu, jadi kita harus tekan ini, refresh. Nah, baru mengikuti ya. Saya ulangi, Bapak dan Ibu kembali ke halaman yang ini. Ya, ini poligonnya dihilangkan agar nanti yang disimpan hanya data citranya saja. Kemudian kembali ke halaman layout citra, tekan refresh-nya biar hilang. Sudah, Bapak dan Ibu? Bu, bertanya Bu. Ya, silakan. Sudah ditekan tidak muncul gambarnya Bu. Citra lensetnya Bu. Oh, citra ini ikonos Pak. Ini Bapak tidak muncul. Ya, setelah saya tarik sampai bawah full, saya lepas tidak muncul ya Bu. Oh, tapi di sininya ada Pak. Di Tidak ada halaman, gambar Bu. Tidak ada gambar. di halaman yang satunya? Di halaman satunya ada. Iya. Waktu mau masuk ke halaman 2-nya tidak ada Bu. Oke, boleh Bapak share screen? Oke, Bapak kertasnya sudah, iya itu memang belum Bapak ya. Bapak coba klik add item Pak di atas add item. Oke, klik add map. Klik. Oke, buat sekarang Pak. Belum jadi tuh Pak, dihapus dulu Pak. Itu dihapus dulu. Oke. Delete biasa aja Pak, pakai keyboard. Oke. Ulangi Pak. Add item, add map. Oke, tahan. Ada sekarang, Pak. Ini lagi loading, Pak.
Nah, Iya, itu ada ya. Ya, ada ya, Pak ya. Ini Bapak kertasnya A3, Oke, Bu. betul? Iya Bu, A3 Bu. Oke. Nanti kita pakai skalanya 1000 aja ya, Pak ya. Oke. Tapi gambar Bapaknya diusahakan di tengah ya. Oke, baik Pak. Boleh di stop share. Ada lagi yang kesulitan? Habis ini diapain Bu? Menghilangkan apanya? Oh, data vektornya. Nah, Baik, vektornya. Pak. Oke, yang pertama, Bapak ini skalanya diganti dulu ke 1000, Pak. Ini ada di samping kanan ada tulisan scale. Ya, 1000 ya Bu ya. 1000 aja, iya. Biar dapat citra yang bagus, 1000 aja. Enter. Enter, Pak. Oke. Nah, kemudian Bapak coba di zoom full lagi. Zoom full. Nah, itu nomor 4, loop. Bukan, Pak, loop. Oh ya, boleh lewat situ. Ada itu zoom full di view. Oke. Nah, ini ya, Bapak, oke. Bapak kembali ke halaman satunya, Pak. Oke. Tapi kayaknya saya nggak bisa lihat ya, Bapak share screen-nya halaman layout soalnya. Bapak, oke, Bapak kembali ke halaman. Boleh stop share dulu, Pak. Oke Bu, bentar Bu. Oke. Baik, Bu. Coba ya, di saya ya, Bapak ya, misalkan seperti ini. Nah, saya ini dulu, Bapak dan Ibu, kan Bapak dan Ibu ini, saya refresh dulu. Jadi pastikan wilayah lokasi Bapak dan Ibu ini ada di kertas ya Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada di kertas, tadi seperti Pak Hairil, ya, Bapak kembali dulu ke sini, ke halaman satunya. Misalkan poligonnya diklik kanan, di zoom to layer gitu ya Pak ya. Atau misalkan titik di zoom to layer gitu ya Pak. Di zoom to layer. Setelah itu Bapak hilangkan checklistnya. Ya, hilangkan checklist. Kemudian kembali lagi ke halaman layout citra, di refresh Pak. Jadi hilang. Dan datanya ini di lokasi Bapak. Kalau itu bukan tadi saya lihat bukan lokasi Bapak kan ya? Lokasi Bapak agak di bawah kalau saya lihat tadi. Iya Bu ya. Iya Bu. Ya, seperti itu ya Pak ya. Baik, Bapak Ibu yang lain ada yang bertanya dulu mungkin? Oke ya, sudah aman kayaknya ya. Baik, kalau gitu saya lanjutkan dulu sedikit lagi. Nah, jadi setelah Bapak dan Ibu mendapatkan seperti ini, Bapak dan Ibu akan menyimpannya ya. Simpannya menggunakan ini layout export as PDF ya. Sebetulnya bisa image juga bisa, PDF juga bisa ya. Export as PDF. Saya cek dulu karena di sini di tugas Bapak dan Ibu nah ini di tugas Bapak dan Ibu kalau tidak salah, nah ini bentuknya PDF, ECW atau geotip ya. Jadi simpannya Bapak dan Ibu layout export as PDF ya. Nah, silakan seperti tadi akan disimpan di mana dan namanya apa ya. Kalau saya misalkan di sini. Nah, file ini nanti yang akan dikumpulkan Bapak dan Ibu. Oke, saya ulangi ya Bapak dan Ibu, karena ini ada tahap. Ini sebetulnya ada ikonnya ya Pak, export as PDF. Bisa lewat sini atau resminya ada di sini, layout export as PDF. Ya.
Silakan mau disimpan di mana? Di mana ya? Sini. Oke, save. Nah, Bapak dan Ibu jangan lupa ininya di checklist ya, create geospasialnya agar Bapak dan Ibu apakah ada yang pernah menggunakan Aventa Map? Jadi ini salah satu caranya agar petanya ini sudah punya koordinat gitu ya. Jadi create geospasialnya di checklist agar petanya punya koordinat. Silakan Bapak dan Ibu simpan. Nah ini agak lama tapi. Nah Bapak dan Ibu, kalau di video di LMS, nah ini sudah selesai. Kalau di video di LMS itu menyimpannya, karena tadi kan kita hanya kertas A3 ya Bapak dan Ibu. Kalau di LMS itu Bapak dan Ibu bisa menyimpan 1.500 kali 1.500 ukuran kertasnya ya Bapak dan Ibu. Jadi citranya itu ukurannya lebih besar tapi kualitasnya bagus Bapak dan Ibu ya. Jadi maksudnya menyimpan seperti itu. Tetapi nanti saat dipanggil Bapak dan Ibu ini harus mengganti dulu dari PDF ini ke format lain ya. Bapak dan Ibu di awal diklat ini apakah diperintahkan menginstal Global Mapper? Tidak, Bu. Oh, tidak ya. Nggak ada. Ya baik kalau belum. Nanti kalau Bapak dan Ibu ingin mencoba, jadi Bapak dan Ibu kalau tadi kan hanya kertas A3 itu ukurannya kecil. Kalau misalkan kertasnya ini, saya share dulu. Kalau Bapak dan Ibu di sini menggunakan kertas, misalnya ini bisa sampai 3.000 kali 3.000 gitu ya Pak menyimpannya. Tergantung kekuatan laptop sih Bapak ya. Nah, ini bisa sebesar ini, tetapi data petanya ini tetap bagus kualitasnya. Nah, ya. Kalau di sini kita pakai skalanya 3.000. Nah, jadi bisa luas sekali gitu Bapak dan Ibu sekali mendownload Citra. Tetapi PDF-nya ini harus diganti dulu. Nanti kalau Bapak dan Ibu ingin memanggil di sini, PDF-nya ini harus diganti dulu ke format lain ya dengan menggunakan program Global Mapper. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kalau dari Bu Elsa, kita tidak menginstal Global Mapper, jadi Bapak dan Ibu penyimpanannya bisa kecil-kecil saja, bisa menggunakan cara tadi export map, atau menggunakan PDF dengan ukuran lebih kecil ya Bapak dan Ibu. Oke, saya coba panggil yang tadi ya. Oke, PDF-nya. Oh, sorry, maaf. PDF-nya di raster. Nah, ini. Jadi, oke, saya bandingkan dengan tadi yang hasil ekspor ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini lebih besar. Ternyata lebih besar yang kotak tadi. Tetapi, kita cek. Ini 0,4 berarti ya. Saya tes dulu. Kalau ini, nah ini 0,6. Jadi lebih bagus kalau menggunakan PDF tadi Bapak dan Ibu ya. Nah seperti itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu pakai kertasnya, tetapi kalau Bapak dan Ibu pakai kertas ukuran besar, ini ketika dipanggil tidak akan seperti yang A3 ini. Jadi kalau A3 ini masih mudah kita panggilnya Bapak Ibu.
Tapi kalau Bapak dan Ibu menggunakan kertas besar, itu biasanya loadingnya lama sekali. Jadi biasanya kita mengganti dulu dari PDF ke format peta, gitu, format data raster, biasanya di Global Mapper. Nanti Bapak dan Ibu bisa coba di videonya ada cara mengkonvertnya seperti itu. Nah, untuk tugas Bapak dan Ibu yang kedua tadi, kalau PDF-nya sudah jadi, ya berarti sudah selesai untuk penugasan di LMS ya Bapak dan Ibu. Oke. Yang ini upload hasil download citra dalam bentuk PDF. Jadi Bapak dan Ibu silakan kalau sudah selesai tadi di ini PDF yang kertas A3-nya silakan dikumpulkan. Oh ya, saya minta ini ya Bapak dan Ibu, ini mohon maaf saya juga lupa. Jadi bersih gitu ya. Tidak ada seperti ini. Tidak ada data vektornya ketika mendownload ya. Nah, seperti ini. Ini hasil yang tadi. Baik, sampai di situ ada yang ingin ditanyakan dulu. Mungkin Pak Andika belum bisa ya, Pak Andika ya. Belum bisa ya, Pak ya? Belum bisa, Bu. Ya. Ininya sudah terhubung, Pak. Apa internetnya masih belum Sudah, juga? Bu, sudah. Oh, sudah. Boleh di share screen, Pak? Bentar, Bu ya. Oke, baik. Bapak dan Ibu yang lain, apakah ada yang ingin didiskusikan dulu? Kita sudah selesai sebetulnya. Silakan sambil dikerjakan tugasnya ya Bapak dan Ibu. Izin bertanya, Bu. Silakan Pak. Tadi Ibu bilang dibesarkan peta PDF-nya melalui Global Mapper. Oh. Kalau dibesarkannya di kuantum Pak, ukuran Oh, di kertasnya, kuantum. ya bisa sampai 3.000 kali 3.000. Tetapi nanti PDF-nya dirubah dulu. Biasanya kami pakai format Matikan GeoTIFF atau ECW di Global Mapper seperti itu. Terus kalau hasil PDF tadi bisa nggak kita buat jadi apa namanya peta di contohnya satu aplikasi itu Apenza Ya. atau yang Bisa, lain Pak. lah. Bisa ya, Bu? Bisa, ya PDF itu bisa dimasukkan di Apenza. Oke. Ya, yang penting tadi geolocation-nya di checklist. Ya, Oke. Iya, Bu. Oke. Ya. Mana Bapak dan Ibu ada lagi atau saya demokan untuk mendownload kertas ukuran besar? Karena ini agak lama Bapak dan Ibu ya, tapi saya akan demokan sambil menunggu. Oke. Oh ya ini di sininya saya matikan Google Satelitnya. Jadi di layout saya tidak muncul. Oke, saya refresh dulu. Nah ini kertasnya besar. Jadi Bapak dan Ibu bisa bayangkan dapat citra besar gitu ya, ukuran besar dengan resolusi yang bagus ya. Sama tinggal diekspor ke PDF. Nah, ini hanya saja ini lama prosesnya karena lebih besar ya. Nah, ini jangan lupa geospasialnya diklik. Nah, ini membutuhkan waktu yang lumayan. Nanti kalau sudah kita coba demokan cara convertnya. Maksudnya itu merubah menjadi format GeoTIFF atau ECW ya. Baik, Pak Andika gimana? Sudah bisa? Sudah, Bu, sudah. Sudah apanya, Pak? Sudah bisa di ini, Bu. Di share screen ini, Bu. Oh, silakan coba. Silakan coba.
Oke. Silakan Pak, coba lagi plug-in-nya. Masih seperti tadi gak? Oh, masih nggak mau ya Pak? Masih tidak terhubung ya Pak? Dia Padahal tidak tersambung. terhubung dengan apanya, Bu? Internetnya. Iya, dengan internetnya Pak. Karena itu di all-nya itu tidak ada lagi Pak. Harusnya masih ada Pak yang bisa diinstal. Ini kan yang sudah Bapak install saja all-nya ini. Ya. Baik Pak, kalau begitu, oke, kita coba cara lain. XYZ-nya itu nggak ada juga ya. XYZ. Itu quantum disk-nya versi berapa Pak? 2.2, Bu. 2.2. Kemarin coba yang 316 nggak bisa di laptopnya, Bu. Oh, ini apa harus Windows-nya Windows berapa Pak? Windows 7, Bu. Ya. Harusnya sih ada di browsernya itu Pak. Coba dicek Pak browsernya Pak, tolong ditampilkan. Oke. Oh iya, coba Pak di WMS itu Pak, klik kanan WFS. WM yang di bawah Pak. Oke. Ya. WMS Pak. Ya, klik new connection. Oke Pak, bentar. Saya kirimkan dulu. Kita coba, mudah-mudahan bisa. Coba Bapak copy yang saya kirim di chat Zoom, masukkan ke URL-nya Pak. Masukkan ke URL, kasih nama. Oh. Tadi itu WMS atau apa tadi Pak? WMS, Bu. Oh, WMS ya. Dia apa, Bu? WFS. Nggak sih, biasanya sih kalau saya pakainya yang XYZ itu Pak. Oke. Maaf ya Bapak dan Ibu, ini data PDF-nya di saya masih loading ya. Jadi belum bisa kita lanjut sebentar. Sambil kita bantu Pak Andika dulu ya. Tetap nggak mau ya Pak. Itu coba diklik di situ Pak. Nggak terhubung. Ya oke. Coba kasih nama Pak. Google. Oke, coba di oke Pak. Mau nggak? Ini nggak ada dicentang sini, Bu. Nggak ada Pak. Nah, coba klik tanda plus di bawahnya Pak. Itu kan jadi ada tanda plus di sampingnya. Di WMS ya. Klik. Coba Google-nya itu oh, nggak bisa ditarik ke layer ya. Coba diklik kanan. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, kurang lebih caranya seperti nanti ya memang itu salah satu kelemahannya di nomor 2 ya Pak. Kalau QMS nggak ada ya di browser. Coba saya cek dulu browser. Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan? Sudah oke ya kayaknya ya.
Nggak bisa terbuka, Bu, Google-nya. Oh, nggak bisa ya? Oke. Iya. Oh iya. Nggak bisa ditarik ke layer ya, Pak? Oh iya, nggak bisa ya. Oke. Di-delete aja kalau gitu, Pak. Belum ada itu. Ada search-nya, Pak, bisa ke itu yang ada tanda panah. Karena ini Bapak nggak bisa terhubung ke internet ya. Ininya, maksudnya plug-in-nya. Nanti kalau misalkan Bapak masih belum bisa, coba di install ulang lah ini, Bu. oh iya, Bis yang 316. oke. Itulah Ya. solusi terakhirnya, Bu. Ya biasanya agak susah Pak, net framework-nya harus dinaikkan. Yang ini tuh. Dia mintanya Windows-nya yang selalu update soalnya kalau yang versi 3 ke atas itu net framework-nya di atas 4 biasanya gitu Pak ya. Jadi harusnya coba dicari dulu Pak di itu tanda search itu tanda tanya di atas. Coba dicari XYZ Tiles itu Pak. Ya, jadi bisa kayak saya Bapak boleh stop share dulu. Oke. Ini ada di video juga ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau nanti ada kendala sama QMS-nya ya. Nah, ini bisa seperti tadi new connection. Nah, kalau di sini bisa Pak paste ya. Misalkan ini saya bilang GS gitu ya. Oke. Nah, GS-nya itu sama dengan ini Google ini. Nah, seperti itu. Jadi coba Bapak cari fitur ini XYZ. Coba dulu. Ini bisa kalau ini. Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu yang lain nanti tidak ada ini ya materi yang diberikan dari Bu Elsa ya. Di materi itu ada ini link-link yang bisa di-copy untuk membuka beberapa data citra ya. Oke Bapak dan Ibu ini, nah ini Bapak dan Ibu saya perlihatkan yang tadi 3.000 kali 3.000 ini lama prosesnya ya. Makanya tadi Bapak dan Ibu latihannya hanya yang A4 saja, A3 saja ya. Ini tidak selesai-selesai ini. Biasanya kalau lebih dari 15 menit tidak selesai, ini dihentikan saja, dihentikan paksa. Ya, itu ada gangguan di internetnya biasanya. Oke. Pak Andika nanti saya coba carikan solusinya ya Pak ya. Untuk penugasan, kalau Bapak nanti installnya belum berhasil, Bapak bisa menumpang mengerjakan di temannya ya Pak ya. Di Quantum GIS temannya ya Pak. Atau nanti kalau plug-in-nya sudah bisa selesai, kalau plug-in Bapak sudah bisa tersambung, saya end-text dulu. Kalau plug-in Bapak sudah bisa tersambung, cari Open Map Player, Open Map Player, plug-in-nya Pak. Seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, itu tadi ya data raster. Bapak dan Ibu bisa memperoleh data raster. Silakan langsung saja diupload, tugasnya kan sudah selesai ya. Termasuk yang tadi siang, kayaknya sudah selesai semua nih. Ibu Eri kayaknya udah ini. Ibu Taruli sudah bisa terhubung atau belum ya? Tadi kan belum ya. Iya Bu, tadi kami akhirnya bisa untuk menginstal yang Quick Map Service-nya. Nah, setelah itu kan sudah ketinggalan oleh materi yang disampaikan. Ditambah lagi Bu, di daerah kami lagi hujan deras Bu, jaringan nggak memadai Bu. Jadi nanti kami mungkin bergabung dengan teman kami Pak Putra dan Pak Ricardo Bu. Oh, baik. Sebetulnya ini ada di LMS ya Bu ya, sama. Cuman
caranya tadi seperti cara Pak Putra ya Bu ya. Jadi kok ke sini, mohon maaf. Saya cari di sini dulu. Nah, di video ini sudah ada Bu cara yang tadi saya sampaikan. Oke, saya cek. Jadi Bapak dan Ibu bisa coba di sini ya. Nah, sudah coba buka ini Bu. Nah, oke. Aduh, ini suaranya masuk juga ya nggak Bu? Terlalu kencang suaranya. Nah, ini sama seperti tadi, tetapi menggunakan caranya Pak Putra tadi ya. Cara Pak Putra dan tadi yang ke Pak Andika, tidak sama ini. Nah tadi pakainya ini, ngetik Google gitu ya. Kalau tadi saya pakai cara yang lebih cepat lagi gitu ya. Sama ini, ke belakangnya sama. Hanya saja di video ini kertasnya besar, kalau tidak salah 1.500. Nanti tugas Ibu, kertasnya A3 saja ya Bu ya, agar tidak terlalu lama menyimpan PDF-nya. Itu yang di-upload-nya ya, kertasnya A3. Sampai jadi PDF saja. Nah, ini yang pakai XYZ. Nah, sama ini. Kalau Ibu misalkan videonya terlalu cepat, bisa di sininya juga ada. Oke, sebentar. Kalau videonya kok terlalu cepat. Nah, ini bisa pakai ininya. Di PPT-nya yang oke. Oh, mohon maaf. Nah, yang ini di sini ada langkah setiap langkahnya. Kalau ini bentuknya sambil Bapak Ibu mengerjakan kuisnya ya. Nah, ini. Oh, salah ini. Mohon maaf. Oke. Setelah di halaman ini. Nah, ini juga bisa ini pakai plugin ini atau pakai ini. Sama seperti videonya tapi ini dibuat tahap-tahap gitu ya, Bu ya. Oke. Atau kalau ada kesulitan lainnya bisa hubungi saya ya, Bu ya. Nggak usah ragu-ragu. Ya, Bu. Ya. Makasih ya, Bu. Oke. Mungkin Ibu bisa ini dulu setting ininya biar bisa Google-nya bisa langsung seperti saya seperti ini. Ini masih ada waktu. Sudah ada di sini Quick Map Service-nya, Bu. Bu, sudah, Bu. Sudah. Tapi sudah seperti saya begini belum, Bu? Gambarnya atau hanya sedikit saja? Masih sedikit, Bu. Oke, kalau masih sedikit, Ibu klik ini setting. Di tempat Ibu ada setting, Quick Map Service, setting. Ya, kalau saya di bawah karena ini muncul banyak ya, Bu ya. Kalau Ibu harusnya di atas aja ada setting. Belum muncul, Bu. Belum muncul. Setting nggak ada setting, Bu. Klik di. Klik. Web, Oh, Quick Map yang ini Service. maksudnya. Itu ya. Bukan yang setting di bawah ini. Iya, ada setting. Kalau Ibu mungkin posisinya dekat, kalau saya karena sudah ada banyak, ya jadinya ada di bawah settingnya. Kalau Ibu mah enggak, mungkin masih di atas, kalau belum ada ini banyak. Setting, Ya. kemudian nanti muncul seperti ini, Bu. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, klik ini, More More Service. service. Tinggal diklik ini Get Contribute Pack. Oh, keluar lagi. Ya. More Jadi service. ada 3 cara. Ini deh, ini settingnya. Ini bukan. Oke. More service, sebentar, Bu.
Ya, more service. More service. Ini, jadi Setelah more Nah, service, terus Bu. klik aja yang di bawahnya ini, Bu. Get contribute pack-nya. Oke. Oke, tunggu sampai selesai, Bu. Kalau saya ini karena sudah ya. Kalau sudah disimpan, Bu. Masih proses, Bu. Sebentar ya, Bu. Iya, oke. Nah, kalau ininya berhasil, ya, kalau ininya berhasil tadi save-nya, Ibu di bagian atasnya, di webnya ini akan sama seperti saya, sudah muncul pilihan citranya. Udah di-save? Udah di-save deh. Save tadi udah. Oh, masih loading. Oh, nggak apa-apa, memang lama kalau pertama, Bu. Ya, jadi kalau misalkan sudah selesai, ini Ibu udah banyak tampilannya, tinggal tadi gunakan Google satelit untuk menampilkannya ya, Bu ya. Ya, Bu. Oke, berikutnya bisa mengikuti Google di Satelit. MS ya, Bu ya. Ya, Bu. Oke, aman ya, Bu ya. Bapak Ibu yang lain gimana? Aman? Ada yang perlu saya bantu? Ya, nanti Pak Andika perlu saya bantu. Oke, saya cek dulu di tempat saya masih ada QGIS versi 2 enggak ya? Oh, sudah enggak ada. Oke, saya install dulu kalau gitu. Karena kalau QGIS ini, Bapak dan Ibu, misalkan ada pembaharuan versi, itu bisa diinstal. Jadi bisa ada 2 versi langsung di komputer. Jadi Pak Andika, nanti kalau mau install, yang versi 2-nya nggak usah di-uninstall dulu juga nggak apa-apa. Bisa dia, Pak, berbarengan. Baik, kita tunggu kabar dulu. Tadi kata Bu Elsa jam 3:30. Ibu Demita apa sudah ditunggu atau belum ya? Oh, saya cek dulu. Kayaknya sih belum kalau saya lihat di sini. Oh, sudah. Mari kita ke ini Bapak dan Ibu sudah ditunggu di ruangan besar. Kita akhiri dulu ya Bapak dan Ibu sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Mari kita lihat ke ruangan besar sudah ditunggu. Waalaikumsalam. Maaf. Tadi baru lihat, sudah kumpul. Ya, nggak apa-apa, Ibu Nur. Udah selesai belum? Sudah, tapi udah. ini Pak Andika ini masih versi 2, Mbak. Jadi belum ada quick map service-nya. Versi 2 itu lihatnya dari mana, Bu Nur? Apanya? Versi 2-nya, versi QGIS-nya maksudnya? Iya, Quantum GIS-nya versi 2 ya. Tadi udah dicoba beberapa cara belum ketemu. Nanti di ininya plugin-nya juga tersambung ke internetnya belum berhasil. Jadinya nggak bisa pakai Open Map Player. Nah, sama juga dengan Pak Ambosa tadi ya, Pak Ambosa ya. Kalau Pak Ambosa Ya, di Bu. plugins-nya itu nggak muncul, Bu Nur, nggak ada settingnya kosong. Iya, Bu. Katanya Python-nya kurang, padahal download-nya sama juga dari QGIS.org ya. Kok Iya, bisa gitu ya? Oh, mungkin ada program lain yang berbarengan kali, Bu ya. Mungkin. Iya, jadi Tapi coba install ulang. Oh ya, di versi 3, Pak. Versi 3, tapi 3.20 yang baru banget. Makanya tadi coba turunin, Pak, gitu. Oh iya. Iya, mungkin ini masih dalam pengkayaan ya, yang masih pengkayaan. Kalau di Pak Andika memang